Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 5 semester 1. Nah, yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 1, yaitu bab 1 bilangan desimal dan bilangan bulat. Ini sampai dengan halaman 9. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau kita buka di halaman 2, di sini bagian atas langsung ada gambar keterangannya suatu menara pengawas yang terletak di suatu kawasan dataran tinggi memiliki ketinggian 1456 meter dari permukaan laut. Ini dia 1456 meter. Angka 1 memiliki nilai tempat apa? Karena dia kita baca sebagai 1000, maka nilai tempatnya adalah ribuan. Oke, kemudian angka 4 memiliki nilai tempat, tadi kita bacanya gimana? 1400, ya kan? 1456. Nah, ini angka 4-nya kita bacanya tadi 400, berarti dia memiliki nilai tempat ratusan. Terus angka 5 memiliki nilai tempat, ini dia 5 ya, kita baca 1450. 50 ya kita bacanya, berarti nilai tempatnya adalah puluhan. 50 puluhan gitu ya. Kemudian kalau yang ini angka 6 memiliki nilai tempat, nah karena dia 6 paling belakang ini nilai tempatnya adalah satuan. Oke, kalau dibaca mulai dari nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan, satuan. 1456 meter. Jelas ya? Ini mewakili 1000. Kalau di sini mewakili 100. 100 itu satu gini deh, yang paling bawah ini, yang layer paling bawah. Nah, terus di atasnya 100 lagi, di atasnya 100 lagi, di atasnya 100 lagi. Maka totalnya 400. Kalau yang puluhan ini 10, 20, 30, 40, 50. Jadi 10 itu satu baris ini ya. Kemudian yang di sini 6 saja gitu. Oke, lanjut bawahnya. 1. Sistem bilangan desimal dan bilangan bulat. 1. Ayo bandingkan dua bilangan 1456 dan 1,456. 1. Isilah kotak dengan sebuah bilangan, nanti kotaknya di bawah ini. 2. Lihatlah gambar blok di atas dan diskusikan dengan temanmu. 3. Lengkapilah pernyataan berikut ini. Oke, langsung kita isi kotak-kotak yang ada di sini ya. 1456 itu kalau dijabarkan menjadi 1000 ditambah 400 ditambah 50 ditambah 6. 1000-nya dari sini ya, 1000, 400-nya dari sini, 450. Nah, kemudian 6-nya. Jadi, terus sama dengan nih, untuk menjadi 1000 itu kita harus mengalikan berapa dengan 1000? Tentu saja kita kalikan 1 dengan 1000. 1 kali 1000 adalah 1000. Kemudian agar menjadi 400 itu kita harus mengalikan berapa dengan 100? Tentu saja kita mengalikan 4 kali 100 ya. 4 kali 100 adalah 400. Untuk mendapat 50 itu kita kalikan 5 dengan 10 ya. 5 kali 10 itu 50. Terakhir untuk mendapatkan 6 itu kita kalikan 6 dengan 1. 6 kali 1 adalah 6. Gitu cara menjabarkannya. Untuk yang bilangan satu lagi 1,456 itu kalau dijabarkan menjadi sama dengan 1 dari sini ditambah 4-nya ini 0,4 ya, ditambah 5-nya ini adalah 0,05 ditambah 6-nya ini adalah 0,006. Jadi cara mudahnya gini aja. Kalau dia desimal itu yang paling mendekati koma ini selalu satuannya deh ya. Jadi 1 ini adalah 1. Kemudian bilangan berikutnya 4. Nah, di depannya 4 ini selalu kita rubah jadi 0 gitu aja ya. Jadi 0,4 ya di sini. Kemudian untuk yang 5 sama, bilangan di depannya 5 ini ya berubah aja jadi 0 ya. 0,0 gitu. Bisa ya, baru angkanya 5. Terakhir yang 6 juga gitu ya. Ini angka yang lainnya berubah jadi 0 semua. 0,006 tuh ke sini. Oke. Nah, sekarang untuk mengisi kotak-kotaknya ini
1 agar menjadi 1 itu ya kita kalikan 1 dengan 1. Jelas ya, 1 kali 1 adalah 1. Sekarang 0,4. Berapa dikali 0,1 yang hasilnya 0,4? Tentu saja angka 4. 4 kali 0,1 itu 0,4. Gitu aja. Jadi lihat angkanya. Kalau 4 ya 4. Nanti yang di sini 5 ya, maka sini kita tulis 5. Karena 5 kali 0,01 adalah 0,05. Gitu aja kok. Terus yang di sini angka 6 ya, langsung aja tulis 6. 6 kali 0,001 adalah 0,006. Udah selesai. Bisa ya? Nanti dengan tambahan latihan soal, kalian akan semakin terbiasa untuk mengisi kotak-kotak seperti ini. Sementara ini kita lanjutkan dulu ke halaman 3. Oke, di halaman 3, gambar paling atas, kita disuguhkan gambar panjang peta Indonesia. Pada gambar di atas adalah 1,456 meter. Jadi ini dibaca 1,456 meter, gitu ya. 1,456 meter kalau dijabarkan, angka 1 memiliki nilai tempat. Nah, di sini kalau dia berbentuk bilangan desimal, selalu yang di dekatnya koma seperti ini ya, Dek ya. Ini selalu memiliki nilai tempat satuan. Kemudian angka 4 memiliki nilai tempat. Nah, berikutnya di sini setelah koma juga ya, ini memiliki nilai tempat sepersepuluhan atau gini aja, persepuluhan. Dibaca persepuluhan. Menulisnya nanti 1/10 gitu ya. Kemudian angka 5 memiliki nilai tempat apa? Kalau di sini tadi persepuluhan, maka yang 5 adalah perseratusan. Perseratusan. Terakhir, angka 6 memiliki nilai tempat nih. Angka 6 berarti setelah persepuluhan, perseratusan, terakhir adalah perseribuan. Oke, gini ya cara mengisinya, jelas ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 4 di bawahnya. Ini dia 4. Tulislah setiap bilangan pada tabel di bawah ini. Tinggi menara pengawas dan panjang peta Indonesia. Kak Sari ingatkan, tinggi menara pengawas tadi adalah 1456 meter. Kemudian panjang peta Indonesia tadi adalah 1,456 meter ya. Nah, sekarang kita tuliskan ke dalam tabel yang di sini. Untuk ini dulu, tinggi menara pengawas 1456. Berarti di sini ada angka 1 ya, kita tulis di sini 1. Kemudian ratusannya adalah 4. Kemudian puluhannya adalah 5. Satuannya adalah 6 gitu. Jadi ini dibaca 1456 meter. Selesai. Bagaimana untuk panjang peta Indonesia? 1,456 meter. Satunya itu di tempat satuan. Kemudian 4-nya itu di persepuluhan atau 1/10 ini kita tulis ya, 4. Kemudian 5-nya adalah di perseratusan di sini. Terakhir 6-nya adalah di perseribuan. Nah, jadi ini dibaca 1,456 meter gitu. Oke. Lanjutkan untuk yang nomor 5. Bandingkan sistem bilangan desimal dengan sistem bilangan bulat dan diskusikan dengan temanmu. Silahkan didiskusikan ya. Ini dikasih petunjuk kedua sistem bilangan tersebut sama. Dalam kedua sistem bilangan tersebut, ketika ada sebanyak 10 kumpulan bilangan di setiap nilai tempat. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 4. Oke, di halaman 4, di sini nomor 2, ayo berpikir tentang sistem bilangan. Nomor 1, untuk suatu bilangan bulat, ada berapa banyak bilangan yang diperlukan dalam sebuah nilai tempat agar dapat berpindah ke nilai tempat di atasnya? Ada berapa banyak bagian yang sama yang harus dibagi agar dapat berpindah ke nilai tempat di bawahnya? Nah, di sini untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sudah Kak Sari bantu tuliskan ya. Sekalian Kak Sari bacakan agar jelas.
Nomor 1, untuk suatu bilangan bulat diperlukan 10 kumpulan bilangan yang harus dikali agar bilangan tersebut berpindah ke nilai tempat di atasnya. Jadi kata kuncinya ini ya, ada 10 kumpulan bilangan yang harus dikali kalau mau memindah ke nilai tempat di atasnya. Nah, untuk suatu bilangan bulat dibutuhkan 10 bagian yang sama. Kata kuncinya juga ini ya, 10 bagian yang sama yang harus dibagi agar dapat berpindah ke nilai tempat di bawahnya. Jadi kalau mau berpindah ke nilai tempat di bawahnya itu dibagi 10 bagian. Kalau mau berpindah ke nilai tempat di atasnya itu dikali 10 kumpulan bilangan yang sama. Jelas ya? Ini untuk menjawab soal yang 1. Nah, sekarang untuk soal yang 2. Untuk suatu bilangan desimal, ada berapa banyak bilangan yang diperlukan dalam sebuah nilai tempat agar dapat berpindah ke nilai tempat di atasnya? Ada berapa banyak bagian yang sama yang harus dibagi agar dapat berpindah ke nilai tempat di bawahnya? Ini untuk menjawab pertanyaan yang 2 juga sudah ku catatkan seperti ini. 2. Untuk suatu bilangan desimal diperlukan 10 kumpulan bilangan yang harus dikali agar bilangan tersebut berpindah ke nilai tempat di atasnya. Jadi intinya sama ya, untuk bilangan desimal juga diperlukan 10 kumpulan bilangan yang harus dikali agar berpindah ke nilai tempat di atasnya. Selanjutnya, untuk suatu bilangan desimal diperlukan 10 bagian yang sama yang harus dibagi agar dapat berpindah ke nilai tempat di bawahnya. Jadi kalau mau berpindah ke nilai tempat di bawahnya itu harus dibagi 10 bagian yang sama. Gitu ya. Nanti untuk jelasnya kita baca bagian bawahnya sini. Ini dia. Nah, ini deh. Pada bilangan bulat maupun bilangan desimal, sebuah bilangan satuannya dapat berpindah ke nilai tempat di atasnya jika sudah dikalikan dengan 10 dalam nilai tempat tersebut. Sebuah bilangan dapat berpindah ke nilai tempat di bawahnya jika dibagi 10 atau dikalikan 1/10. Jadi kalau mau naik nilai tempatnya itu harus dikali dengan 10. Kalau nilai tempatnya mau turun harus dibagi dengan 10. Nah, naik atau turun itu contohnya begini. Misalnya kita punya nilai tempatnya adalah puluhan. Nilai tempatnya puluhan. Agar puluhan ini menjadi ratusan, gitu ya. Ini puluhannya harus diapakan? Tentu saja harus dikali 10. Benar ya? Misalnya puluhannya adalah 30. 30 dikali 10 menjadi berapa? Menjadi 300 ya. Dari puluhan kalau dikali 10 menjadi ratusan gitu. Demikian juga sebaliknya. Misalnya kita punya puluhan lagi. Agar menjadi nilai tempat di bawahnya. Nilai tempat di bawahnya itu adalah satuan ya. Agar puluhan ini menjadi satuan harus diapakan? Harus dibagi 10. Ya, contoh puluhannya adalah 70. 70 kalau dibagi 10 menjadi berapa? Menjadi 7. Tuh benar ya. Puluhan dibagi 10 menjadi satuan. Itu maksudnya. Demikian juga dengan yang desimal ya. Oke, ini contoh ringkas aja ya deh ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke bawahnya yang nomor 3. 3. Ayo bandingkan perhitungan 132 tambah 47 dengan 1,32 tambah 4,7. Cia berkata, 132 tambah 47 adalah perhitungan pada bilangan bulat. Jadi dapat dihitung dalam bentuk vertikal seperti ini. 132, 47, terus ditambah. Nah, demikian juga 1,32 tambah 4,7 dapat dihitung dalam bentuk vertikal seperti ini. 1,32 kemudian 4,7 ditambah.
Apa pendapatmu tentang cara perhitungan Cia? Jelaskan pendapatmu kepada teman-temanmu. Kita jawab ya. Apa pendapatmu tentang cara perhitungan Cia? Cara perhitungan Cia yang seperti ini sudah benar. Kenapa? Karena Cia meletakkan setiap bilangan itu sesuai dengan nilai tempatnya. Jadi 2 ini kan nilai tempatnya satuan, diluruskan dengan 7 yang nilai tempatnya juga satuan. 3 ini nilai tempatnya puluhan, diletakkan segaris ya, lurus dengan 4. 4 ini nilai tempatnya juga puluhan gitu. Jadi benar ini cara menghitungnya Cia. Nanti hasilnya 2 tambah 7 adalah 9. Kemudian 3 tambah 4. 3 tambah 4 itu sebenarnya adalah 30 tambah 40 ya, yaitu 70. Kita nulisnya kan langsung 7 aja. Nah, satunya adalah ratusan ya, atau 100. Maka hasilnya adalah 179 gitu. Nah, sekarang untuk yang desimal, ini cara perhitungannya Cia juga sudah benar karena dia meletakkan bilangan-bilangannya itu sesuai dengan nilai tempat yang sama. 1 ini nilai tempatnya adalah satuan, 4 juga satuan, diluruskan. Betul. Kemudian 3 ini nilai tempatnya adalah persepuluhan, 7 ini juga persepuluhan. Sudah betul. Nah, kalau yang 2 ini nilai tempatnya perseratusan, di sini tidak ada ya, atau kosong. Jadi ini juga caranya sudah betul. Tinggal dijumlah saja. 2-nya turun. 3 ditambah 7 adalah 10, tulis 0, simpen 1 gitu ya. Kemudian 1 ditambah 1, 2, 2 ditambah 4 adalah 6. Nah, komanya juga ikut turun lurus gitu. Jadi jawabannya 6,02 gitu. Jadi kita jawab, apa pendapatmu tentang cara perhitungan Cia? Ditulisnya seperti ini jawabannya. Nah, gini aja menjawabnya untuk nomor 3 ya. Cara perhitungan Cia sudah benar karena ia meletakkan setiap bilangan yang dijumlahkan lurus dengan bilangan yang memiliki nilai tempat yang sama. Dalam kurung, puluhan lurus dengan puluhan, satuan lurus dengan satuan, persepuluhan lurus dengan persepuluhan, dan seterusnya. Udah gitu aja ya. Jelas ya? Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 5. Oke, di halaman 5 ada latihan. Ayo buat bilangan dengan menggunakan 10 bilangan dari 0 sampai 9. Masing-masing dipakai hanya sekali dan menggunakan tanda koma. 1. Tulis bilangan yang paling kecil. 2. Tulis bilangan yang kurang dari 1 tetapi mendekati 1. Oke, di sini sudah Kak Sari siapkan ya. Bilangan yang paling kecil adalah, nah di sini ketentuannya kita harus menggunakan semua bilangan dari 0 sampai 9 ya. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu harus digunakan semua. Masing-masing hanya boleh digunakan sekali. Nah, dari ke-10 bilangan itu kalau disusun, maka bilangan yang paling kecil adalah bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini tadi ketentuannya harus menggunakan tanda koma ya, maka kita gunakan tanda koma di sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inilah bilangan yang paling kecil. Nah, yang kedua, bilangan yang kurang dari 1 tetapi mendekati 1 adalah, tetap angkanya yang harus kita gunakan adalah bilangan 0 sampai 9 dan harus menggunakan tanda koma. Karena di sini yang diminta adalah mendekati 1 ya, tetapi kurang dari 1. Maka bilangan yang dimaksud adalah 0,98765 4, 3, 2, 1 atau kebalikan dari yang di atas. Ini tadi bilangan yang paling kecil. Nah, ini adalah bilangan yang kurang dari 1 tetapi sudah paling mendekati 1 ya, yaitu 0,987654321 gitu. Oke, ini jawabannya ya untuk latihan di halaman 5. Nah, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Selanjutnya masih di halaman 5, ini dia 10 kali dan 100 kali dari suatu bilangan. Nomor 4, ayo pikirkan bilangan yang dikalikan dengan 10 dan 100.
1. Ada 10 stiker yang masing-masing panjangnya 1,34 cm seperti pada gambar di bawah ini. Berapa sentimeter total panjangnya? Jadi gini, setiap satu kotak ini panjangnya adalah 1,34 cm. Berarti yang di sini juga 1,34 cm, segini juga 1,34 cm dan seterusnya ya. Ada 10 stiker yang sama. Nah, di sini menurut teman kita, tambahkan saja 1,34 sebanyak 10 kali, kayak gitu. Bisa ya, jadi 1,34 tambah 1,34 tambah 1,34 tambah 1,34 dan seterusnya. Nanti akan ketemu jawabannya. Tetapi teman kita yang satunya lagi bilang akan membutuhkan waktu yang lama jika melakukan penjumlahan 10 kali. Benar juga. Oleh sebab itu, Cia punya ide. Ini adalah 10 kali dari 1,34. Jadi, kita dapat menghitungnya dengan 1,34 kali 10. Nah, nanti ketemu hasilnya. Dihitung ya, 1,34 kali 10. Caranya, 4 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. Gini. Lanjut, 4 kali 1, 4. Letakkan di sini ya, di bawahnya angka 1 ini. Terus 3 kali 1 adalah 3, letakkan di sini. Terakhir 1 kali 1 adalah 1. Kemudian kita jumlah. Ini kita tutup di jumlah. 0-nya turun. 0 tambah 4 adalah 4. 0 tambah 3 adalah 3. Satunya turun. Sekarang meletakkan komanya. Lihat di sini di belakang koma ini ada 2 angka. Maka kita letakkan juga 2 angka. Ini. Nah, berarti komanya di sebelah sini, Dek. Dibaca 13,40 atau 13,40. Itulah panjangnya 10 stiker tadi. Boleh kita pindahkan di sini ya. 13,40 cm. Nggak usah pakai satuan, nggak apa-apa, karena di sini suruh ngisi kotak aja. Nah, 13,40 itu selanjutnya boleh ditulis dengan 13,4 saja. Jadi 0-nya nggak usah ditulis. Boleh ya. Nah, jadi sini kita isi ya, panjang seluruhnya adalah 13,4 cm gitu. Lanjut bawahnya lagi. Nomor 2, ini masih cerita yang sama tetapi berbeda ya. Ada 100 stiker yang masing-masing panjangnya 1,34 cm seperti pada gambar di bawah ini. Berapa sentimeter total panjangnya? Nah, sekarang stikernya itu ada 100 ya, Dek ya. Kita disuruh menghitung berapa sentimeter total panjangnya. Berarti langsung aja 1,34 ini kita kali dengan 100. Kita hitung di sini 1,34 dikali 100 gini. Oke. Ayo, 4 kali 0 adalah 0, 3 kali 0 juga 0, 1 kali 0 juga 0. Berikutnya 4 kali 0 yang di sini 0 lagi, nulisnya di bawah, lurus ke di bawah 0 yang di sini ya, Dek ya. Kemudian 3 kali 0 adalah 0, 1 kali 0 juga 0. Lanjut, 4 kali 1 adalah 4, nulisnya di sini. 3 kali 1 adalah 3. Terakhir 1 kali 1 adalah 1. Baru dijumlah. Oke, 0-nya turun. 0 tambah 0 ya 0. 0 tambah 0 tambah 4 ya 4. 0 tambah 3 ya 3. Kemudian satunya turun. Nah, sekarang meletakkan komanya. Hati-hati. Di sini di belakang koma ada 2 angka ya. Maka kita letakkan juga 2 angka di belakang koma ini. Letakkan komanya di sini. Atau dibaca 134,00. Oke, itu dia panjang pitanya tadi. Kita pindahkan ya. Di sini 134,00 cm. Nah, untuk seterusnya nanti 134,00 ini boleh kita tulis saja menjadi 134 cm. Jadi 0,00 itu boleh tidak usah ditulis ya. Jadi ini panjang 100 stikernya. Oke, lanjut ke halaman berikutnya, halaman 6. Di halaman 6, nomor 3,
tulislah panjang total dari 10 stiker dan 100 stiker pada tabel di bawah ini. Nah, ini dia. Tadi masih ingat ya, satu stikernya tadi panjangnya adalah 1,34 cm. Kemudian, kalau ada 10 stiker, maka ini dikalikan 10. 1,34 dikali 10 tadi hasilnya adalah 13,4. Atau kita baca 13,4. Masih ingat ya? Terus kalau dikali lagi dengan 10 menjadi 100 stiker ya. Tadi hasilnya adalah 134,00 atau kita membacanya 134. Ini boleh dikasih 0 di sini boleh. Atau tidak juga nggak apa-apa ya. Jadi gini, awalnya panjang satu stiker adalah 1,34. Kalau ada 10 stiker menjadi 13,4. Kalau ada 100 stiker menjadi 134. Semuanya satuannya dalam sentimeter gitu. Nah, nomor 4, jelaskan kepada temanmu apa yang sudah kamu pahami. Nah, ini aja. Untuk menjawab soal nomor 4 ini, kalian tulis yang ada di dalam kotak bawah sini deh. Ini dia. Nih ya, jika suatu bilangan dikalikan dengan 10, tanda komanya bergeser satu tempat ke kanan. Jika suatu bilangan dikalikan dengan 100, tanda komanya bergeser 2 tempat ke kanan. Jadi ini kalian tulis untuk menjawab soal nomor 4 di sini. Jelas ya? Nah, sekarang nomor 5-nya, tulislah tanda koma ketika 1,34 dikalikan dengan 10 dan 100. Ini. Jadi 1,34 kalau dikali 10 itu menjadi 13, komanya jadi geser 4 ya. Tadinya komanya ada di sini, sekarang komanya geser ke kanan. Satu langkah. Nah, sekarang 1,34 kalau dikali 100 itu komanya geser 2 langkah. Tadinya kan di sini komanya ini geser 1, geser 2. Jadi ada di sini. Dibaca 134, karena ini enggak ada apa-apa, boleh kita tambahin 00 gitu. Jadi intinya sesuai dengan yang di sini ya. Kalau dikalikan 1, komanya bergeser ke kanan 1 langkah. Kalau dikalikan 10. Nah, kalau dikalikan 100, komanya bergeser 2 langkah ke kanan. Nih, dari sini awalnya 1, ini awalnya ya, geser 1, 2. Jadi di sini. Gitu. Jelas ya, Dek ya? Oke, jadi ini menjawab soal nomor 5. Atau kalau misalnya kita tulis di kertas barangkali bisa lebih paham, lebih jelas terlihat seperti ini. Nih ya, yang nomor 5, tulislah tanda koma ketika 1,34 dikalikan dengan 10 dan 1,34 dikalikan dengan 100. Nih, 1,34 dikali 10, tadinya komanya ada di antara 1 dan 3 ya. Nah, sekarang komanya mundur, jadinya di sini di antara 3 dan 4. Gini. Nah, gitu ya. Jadi komanya bergeser ke kanan. Ya, tadinya di sini bergeser ke belakangnya angka 3. Kalau dikali 100, 1,34 dikali 100 menjadi komanya geser 2 karena dikali 100. Harusnya di sini 1, sini 2. Nah, di sini 134. Koma berapa? Karena nggak ada apa-apa boleh ditambahin koma 0. Nolnya 2 juga boleh, 3 juga nggak apa-apa, nggak masalah ya. Intinya 1,34 kali 100 itu hasilnya adalah 134 saja sebetulnya gitu. Karena di sini koma belakangnya nggak ada angka atau boleh dikasih angka 0 tadi. Nah, misalnya untuk contoh bilangan yang lain 3,564 misal. Nah, ini satunya dikali 10, yang satunya dikali 100. Kayak gini, ini untuk latihan aja ya. Kalau yang dikali 10, komanya itu geser melangkah 1 kali ke kanan. Menjadi di sini, di dekatnya 5 dan 6 nih. Tulis dulu 3, 5, 6, 4. Komanya tadinya kan di antara 3 sama 5 ya. Sekarang menjadi di antara 5 sama 6. Gini deh. Paham? Coba yang ini 3,564 dikali 100. Tulis aja dulu 3564. Komanya karena dikali 100 dia melangkah 2 kali ke kanan. 1, 2. Oh, berarti di sini di antara 6 dan 4. Nih dia 356,4 gitu ya. Jadi kalau dikali 100 geser 1 langkah ke kanan. Kalau dikali 10 tadi geser 1 langkah ke kanan, dikali 100 geser 2 langkah ke kanan.
ya. Sip, itu dia soal halaman 6. Nah, di bawahnya masih ada lagi latihan, masih di halaman 6 ya. Kita lihat. Ini dia latihan. Ayo jawab pertanyaan berikut. Nomor 1, tulis bilangan ketika 2347 dikalikan dengan 10 dan 23,47 dikalikan dengan 100. Nanti yang nomor 2, bilangan 87,2 dan 872 adalah berapa kalinya dari bilangan 8,72. Oke, kita jawab dulu soal yang pertama. Tulis bilangan ketika 2347 dikalikan dengan 10 dan 100 gitu ya. Kita tulis dulu 23,47 dikali 10, nanti hasilnya berapa. Terus 23,47 dikali 100, hasilnya juga berapa gitu. Seperti latihan kita tadi, kalau dikali 10, komanya ini melangkah ke kanan satu langkah ya. Tadinya ada di sini, sekarang pasti ada di sini, di antara 4 dan 7. Tulis dulu 2347 ya, di sini nih. Nah, gitu. Lagi 2347 dikali 100. Karena dikali 100, komanya itu geser 2 langkah ke kanan. 1, 2. Oh, berarti nanti ada di sini nih, di belakangnya 7. Tulis aja 2347 di sini. Karena di sini di belakangnya 7 itu komanya nggak ada apa-apa lagi, kasih angka aja 0. Gini ya, ini dia jawabannya. Yang atas kalau dikalikan 10 itu 23,47 kali 10 hasilnya adalah 234,7. Terus yang bawah 23,47 dikali 100 hasilnya adalah 2347,0. Selesai. Oke ya. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang kedua. Bilangan 87,2 ini adalah berapa kalinya bilangan 8,72 gitu loh, Dek. Satu lagi, bilangan 872 adalah berapa kalinya dari bilangan 8,72. Jadi soalnya ada 2 macam. Kita jawab. Yang nomor 2 itu menjawabnya seperti ini. Bilangan 87,2 adalah 10 kalinya bilangan 8,72. Benar ya? Kalau bilangan 8,72 kita kalikan 10 menjadi 87,2. Oh, komanya geser ke kanan satu langkah ya. Tadinya di antara 8 dan 7 menjadi di antara 7 dan 2. Nih. Terus bilangan 872 adalah 100 kalinya bilangan 8,72. Betul juga ya. 8,72 kalau dikali 100 itu kan komanya bergeser ke kanan 2 langkah. 1, 2. Jadi di belakangnya angka 2. Atau boleh nggak usah ditulis aja karena dia komanya di paling akhir. Menjadi 872. Gitu. Ya, ini untuk menjawab soal di halaman 6 nomor 1 dan 2 latihannya. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 7. Oke, di halaman 7 ini dia 1/10 dan 1/100 dari suatu bilangan. 5. Ayo pikirkan bilangan-bilangan yang merupakan 1/10 dan 1/100 dari suatu bilangan. Nomor 1. Hitunglah 1/10 dan 1/100 dari 296 dan tuliskan jawabannya pada tabel di bawah ini. Oke, nah di sini kita baca dulu. 1/10 dari 296 adalah sebagai berikut. 1/10 dari 200 yaitu 20 ya. 1/10 dari 90 adalah 9. 1/10 dari 6 adalah 0,6. Sehingga 20 tambah 9 tambah 0,6 adalah 29,6. Maka 1/10 dari 296 adalah 29,6. Nah, kita isikan pada tabelnya. Ini dia, ratusannya adalah 2, puluhannya adalah 9, satuannya adalah 6, dibaca 296. Kalau dikalikan dengan 1/10 itu tadi di sini jawabannya menjadi 29,6. Gini menjawabnya, Dek ya. 296 dikali 1/10 menjadi 29,6. 2-nya menjadi puluhan sekarang. 9-nya jadi satuan. 6-nya jadi 1/10.
persepuluhan ya. Nah sekarang 29,6 kalau dikali lagi dengan 1/10, atau kalau dibaca dari sini 296 dikali dengan 1/100 ini ya, menjadi gimana? Geser lagi menjadi 2,96 gitu. Komanya harus tetap di sini, yang geser-geser adalah angka-angkanya. Jelas ya? Terus yang nomor 2 bawahnya ini kita ditanya, bagaimanakah aturannya? Maksudnya aturan menggeser-geser angka ini tadi, meletakkan koma-komanya ini tadi bagaimana? Nah, untuk menjawab soal nomor 2 ini, kalian langsung aja tulis kalimat yang ada di dalam kotak di bawah sini. Nih, lihat ya. Ini, jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 2, bagaimanakah aturannya? Kalian tulis kalimat ini. 1/10 dari suatu bilangan menyebabkan tanda komanya bergeser satu tempat ke kiri. 1/100 dari suatu bilangan menyebabkan tanda komanya bergeser 2 tempat ke kiri. Jadi ini jawabannya untuk soal nomor 2 di sini. Jelas ya? Nah, sekarang untuk menjawab nomor 3, tulislah tanda koma dari bilangan yang merupakan 1/10 dan 1/100 dari 296 pada kotak di bawah ini. Nah, langsung aja. Tadinya kan 296 ini tanpa koma ya, karena komanya sebenarnya ada di paling belakang sini. Kalau dikali dengan 1/10 itu komanya maju ke kiri, menjadi di sini. Gini, menjadi 29,6. Lagi, kalau dikali dengan 1/100, tadinya kan komanya di sini. Kalau dikali dengan 1/100 itu majunya 2 langkah ke kiri. 1, 2, berarti di sini. Bacanya 2,96 gitu. Jelas ya sayang ya? Oke, udah nomor 3. Nah, sekarang kita jawab latihan, masih di halaman 7. Ini dia latihan ya. Ayo jawab pertanyaan berikut. 1. Tulis bilangan yang merupakan 1/10 dari 30,84 dan 1/100 dari 30,84 gitu maksudnya. Langsung aja ya kita kerjakan yang nomor 1. 1/10 dari 30,84 adalah ya, gini caranya, komanya geser 1 ke kiri. Jadi tadinya di antara 0 dan 8, sekarang menjadi di antara 3 dan 0. Nanti ada di sini, tulis ya, 3084, komanya menjadi di sini gitu. Ini cara menjawabnya. Seperti itu. Sekarang satu lagi, 1/100 dari 30,84 adalah, oke, kalau 1/100 berarti komanya geser ke kiri 2 langkah. 1, 2. Berarti nanti komanya ada di sini, di depannya angka 3. Kalau gitu gimana? Caranya gini, 3084 kita tulis dulu. Terus komanya kan di depan angka 3 sini ya. Nah, gini. Nah, ini harus kita kasih 0 lagi depannya. Jadi 1/100 dari 30,84 adalah 0,3084 gitu caranya. Bisa ya? Pokoknya komanya kalau 1/10 itu maju 1, kalau 1/100 maju 2. Kalau sudah nggak ada angka di depannya sini, kasih aja angka 0. Yes. Lanjut nomor 2. Bilangan 6,32 adalah berapa kalinya dari bilangan 63,2? Satu lagi, bilangan 0,632 adalah berapa kalinya dari bilangan 63,2. Jadi menjawabnya 2 kali ya, seperti ini. Nah, ini untuk menjawab soal yang nomor 2. Bilangan 6,32 adalah 1/10 kalinya dari bilangan 63,2. Satu lagi, bilangan 0,632 adalah 1/100 kalinya dari bilangan 63,2. Untuk pembuktiannya gini, kita kalikan aja 63,2 ini dengan 1/10. Nanti jawabannya haruslah 6,32. Kita tulis ya, 1/10 kali 63,2 sama dengan, tadi aturannya kalau dikali dengan 1/10 itu komanya geser 1 langkah ke kiri, menjadi di antara 6 dan 3. Nulisnya gini,
Nah, gitu kan. Dibaca 6,32 sesuai ya dengan yang jawabannya di sini. Tuh, berarti betul. Satu lagi, bilangan 0,632 adalah 1/100 kalinya dari bilangan 63,2. Jadi kita buktikan. Ini kita kalikan aja 1/100 dengan 63,2 ini. Coba kita kalikan 1/100 kali 63,2 sama dengan tadi aturannya kalau dikali dengan 1/100, komanya itu geser ke kiri 2 langkah ya. 1, 2. Berarti nanti ada di depannya 6 ini. Tulis dulu ya. Tadinya di sini kan ya. Terus geser 1, 2. Berarti di sini komanya. Nah, aturannya kalau di sini nggak ada angka, kasih aja angka 0. Jadi 1/100 kali 63,2 adalah 0,632. Sama? Sama dong dengan yang di sini ya. Jadi jawaban kita ini juga betul. Sudah kayak gitu ya. Ini dia untuk pembahasan latihan di halaman 7, soal 1 dan 2. Nah, sekarang kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Oke, di halaman 8 ada latihan. Di sini ada 3 soal yang harus kita kerjakan ya. Langsung saja soal 1. Isilah kotak di bawah ini dengan suatu bilangan. 1. 86,1 itu sama dengan 8 kali berapa ditambah 6 kali berapa ditambah 1 kali berapa. Oke, kita baca dulu. Ini 86,1. Maka 8 ini menempati nilai puluhan. Kan kita tadi bacanya 80 ya. Nah, 80 itu adalah 8 kali berapa? Tentu saja 8 kali 10. Benar kan? 8 kali 10 adalah 80. Terus 6. 6 ini adalah satuan. Berarti 6 kali berapa yang menghasilkan 6? Ya tentu saja 6 kali 1. Nah, sekarang koma 1. Koma 1 itu adalah persepuluhan. Berarti 1 kali berapa? 1 kali 1/10. Gini jawabnya. Oke, sekarang nomor 2. 0,0072 sama dengan 7 kali berapa tambah 2 kali berapa. Nah, kalau gini caranya enaknya gini aja nih, Dek. Ini kan 0, ini sebagai satuan. Yang 0 di sini sebagai persepuluhan, per seratusan, maka 7-nya adalah per seribuan. Kalau per seribuan itu ya kita tulis 1/1000. Gitu. Terus sekarang yang 2. Diulang ya. Ini tadi satuan, persepuluhan, per seratusan, per seribuan, per 10.000-an. Jadi setelah per seribuan adalah per 10.000-an. Nah, per 10.000-an itu kita tulis 1/10.000 gini ya. Dah selesai. Oke, lanjut ke nomor 2. Nomor 2, simpulkan ciri-ciri umum dari bilangan desimal dan bilangan bulat. Nah, kita isi. 1. Dalam bilangan bulat maupun bilangan desimal, ketika ada 10 kumpulan dari bilangan, maka bilangan tersebut berpindah ke nilai tempat di atasnya. Jelas ya? Demikian juga ketika suatu bilangan dapat dibagi menjadi 10 bagian yang sama, maka bilangan tersebut berpindah ke nilai tempat di bawahnya. Ini seperti yang di halaman-halaman sebelumnya tadi. Jadi diisinya 10 kumpulan, 10 kumpulan atau 10 bagian. Ya, penulisan bilangan bulat maupun bilangan desimal berdasarkan pada sistem nilai tempat. Jadi udah nomor 2 terjawab yang bagian 1. Nah, sekarang yang bagian 2. Setiap bilangan bulat dan bilangan desimal dapat dinyatakan dengan 1 digit. Jadi hanya boleh ditulis 1 kali ya, dari 0 sampai 9 dan tanda koma kayak gitu. Dah selesai. Nah, sekarang lanjut ke nomor 3. Tulislah bilangan yang merupakan 10 kali dan 100 kali dari 36,05. Dan tulis pula bilangan yang merupakan 1/10 dan 1/100 dari 36,05. Jadi untuk soal nomor 3 ini kita nanti menjawabnya 4 kali ya. 10 kali, 100 kali, 1/10 kali, dan 1/100 kali dari bilangan 36,05. Langsung aja seperti ini menjawabnya.
Nah, ini ya untuk nomor 3. Yang pertama, 10 kali 36,05. Aturan kalau dikalikan 10 tadi, komanya bergeser ke kanan satu langkah. Menjadi di sini, di antara 0 dan 5. Tulis dulu 3605 gitu ya. Terus komanya di antara 0 dan 5. Bacanya 360,5. Kalau 100 dikali 36,05, aturannya komanya bergeser 2 langkah ke kanan. Berarti nanti di sini, di belakangnya angka 5. Tulis dulu 3605, komanya di sini. Nah, karena ini nggak ada angka di belakang koma, boleh kita kasih angka 0. Atau sebenarnya boleh ditulis 3605 saja. Koma paling belakang itu nggak usah ditulis, nggak apa-apa, langsung titik gitu ya. Oke, kayak gini. Kamu mau pilih yang mana? Yang atas boleh, yang bawah boleh. 3605 saja atau 3605,0. Yang jelas komanya menjadi di belakangnya angka 5 ya. Sekarang untuk 1/10 kali 36,05. Aturannya kalau dikali 1/10, komanya geser ke kiri satu langkah menjadi di sini di antara 3 dan 6 ini. Tulis dulu 3605, komanya di antara 3 dan 6. Jelas. Nah, kalau 1/100 kali 36,05, komanya bergeser 2 langkah ke kiri. Berarti 1, 2. Nah, di sini di depannya angka 3. Tulis dulu 3605-nya, komanya di depannya angka 3. Kalau di depannya angka 3 ini wajib dikasih 0. Nih, jadi jawabannya 0,3605. Biar samaan, untuk yang di sini kita seragamkan saja ya. Kita ambil yang di belakang komanya ada 0 ini ya, 3605,0. Karena di sini juga 0,3605. Ya Dek ya, jelas ya. Nah, itu untuk menjawab soal ketiga di halaman 8. Berarti selesai. Bagian bawahnya itu ada kesimpulan, nanti kalian bisa baca sendiri. Sekarang kita beralih ke halaman 9. Oke, di halaman 9 ini ada persoalan 1 ya, ada 3 soal besar yang harus kita kerjakan. Nanti ada persoalan 2 juga di bawahnya. Kita kerjakan dulu persoalan 1 yang nomor 1. Nyatakan jumlah di bawah ini dengan unit satuan yang tertulis pada dalam kurung. Mengubah penyebut dengan menggunakan bilangan desimal. 1. 8.695 gram sama dengan berapa kilogram? Nomor 2. 320 ml sama dengan berapa liter? Nomor 3. 3,67 km sama dengan berapa meter? Nomor 4. 67,2 meter sama dengan berapa sentimeter? Oke, kita kerjakan dulu satu persatu mulai yang dari sini. 8.695 gram sama dengan berapa kilogram? Ini Kak Sari sudah buatkan catatan untuk pengingat ya Dek ya, bahwa 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Maka kalau dibalik 1 gram sama dengan 1/1000 kilogram. Sehingga kalau kita punya 8.695 gram, caranya gini, 8.695 gram itu sama dengan 1/1000 kali 8695. Nah, sama dengan, boleh di sini. Masih ingat aturannya? Kalau dikali 1/1000, berarti komanya itu mundur ke kiri 3 langkah. Di sini komanya yang mana? Kalau komanya nggak ada, letakkan koma dari paling belakang. Jadi mundur 3 langkah ke kiri ya. 1, 2, 3. Jadi komanya ada di antara 8 dan 6. Tulis di sini. Nah, gitu. Satuannya sudah menjadi kilogram. Selesai. Jadi 8.695 gram itu sama dengan 8,695 kilogram ya. Boleh kita pindahkan ke sini ya. 8,695 kilogram. Berikutnya, nomor 2, 320 ml sama dengan berapa liter? Di sini aku kasih catatan lagi ya. 1 liter itu sama dengan 1000 ml. Maka kalau dibalik 1 ml itu sama dengan berapa liter? Ya 1/1000 liter.
Sehingga kita punya di sini 320 ml ya. Kita masukkan 320 ml itu sama dengan pakai ini 1/1000 kali 320 sama dengan, nah seperti tadi, kalau dikali dengan 1/1000 maka komanya melangkah ke kiri 3 langkah. Ini komanya belum ada, anggaplah komanya di paling belakang sini, melangkah 3 ya ke kiri, 1 2 3, berarti di dekatnya angka 3 nih, atau di depannya angka 3. Tulis dulu, terus komanya di sini. Nah, aturannya kalau komanya ada di paling depan, ini harus dikasih angka 0 gini. Sehingga 320 ml itu sama dengan 0,320 liter gitu. Kita jawab ya, 0,320 liter. Selesai. Lanjut untuk yang nomor 3. 3,67 km berapa meter? Nah, untuk mengerjakannya, ini ku kasih catatan lagi. 1 km itu sama dengan 1000 meter. Berarti kalau punya kita 3,67 km, kita tulis ya. Ini sama dengan dijadikan ke meter ya. Berarti ini 1000 dikali dengan 3,67. Sama dengan, nah aturannya tadi, kalau dikali dengan 1000 maka komanya bergeser 3 langkah ke kanan ya dek ya, 3 langkah ke kanan nih, 1 2 3, wah pokoknya di belakangnya 7 nih. Tetapi gimana ini caranya? Seperti ini, letakkan dulu angkanya 3, 6, 7 gitu ya. Nah terus kan komanya itu kan ada di sini 1 2, terus tapi melangkah lagi 1, atau biar enak kayak gini nih ya, nih komanya kan aslinya di sini, Kak Sari pakai pensil ya, langkah 1 2 3. Nah gitu, berarti di sini nih harus ada satu angka lagi ya dek ya. Satu angka laginya adalah angka 0, baru kita kasih komanya ada di sini gitu. Jadi jawabannya 1000 dikali 3,67 adalah 3670. Koma berapa? Karena nggak ada koma berapa-berapa, boleh dikasih koma 0, boleh, atau 3670 saja juga boleh ya. Satuannya apa? Ini meter ya. Kita tulis di sini. Nah, jadi 3670 meter. Tulis ya. Mau dikasih koma juga boleh gini. Enggak juga nggak apa-apa. Sama aja, sama-sama benar. Oke, sekarang yang nomor 4. 67,2 meter berapa sentimeter? Kasih catatan lagi. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Ini ya, diingat 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi kalau kita punya 67,2 meter sama dengan berapa sentimeter kan? Ya udah dikali aja dengan 100. 100 kali ini 67,2. Ini kurang komanya gini ya. Nah, sama dengan, oke, aturannya gimana? Aturannya kalau dikali 100, komanya itu bergeser ke kanan 2 langkah. Berarti gini, 672 nanti kasih 0 supaya dia bisa geser ke kanan 2 langkah ya. Nih, 1 2 gitu kan. Tadinya dia di sini ya, 1 2. Berarti jadi di sini komanya. Nih. Jadi 6720, koma berapa? Kalau mau dikasih angka belakangnya boleh koma 0 gitu. Satuannya apa? Sentimeter. Dah ya, jawab 6720,0 cm. Boleh kasih koma 0, hanya menjawab 6720 cm saja juga boleh. Oke, nah selesai, itu soal nomor 1. Nah sekarang soal yang kedua. Ayo jawab pertanyaan berikut ini. Memahami bilangan yang merupakan 10 kali, 100 kali, 1/10, 1/100 kali dari suatu bilangan. Nomor 1, kalikan 0,825 dengan 10. Siap, langsung saja ya.
ini ya, soal nomor 2 yang bagian 1, kalikan 0,825 dengan 10, itu berarti 0,825 kali 10 sama dengan berapa? Kalau dikali 10, komanya itu bergeser ke kanan 1 langkah. Berarti dari sini menjadi sebelah sini, di antara 8 dan 2. Kita tulis ya, 0,825. Komanya menjadi di antara 8 dan 2. Nah gini, ini dibaca 08,25 atau boleh nolnya dihilangin aja menjadi 8,25. Jadi 0 di depan bilangan itu boleh tidak usah ditulis aja ya, kalau dia tidak dipisahkan dengan koma. Jadi 08,25 itu sama dengan 8,25. Jelas ya? Oke, sekarang yang nomor 2. Kalikan 5,67 dengan 100. Kita tulis 5,67 kali 100 gitu nulisnya. Sama dengan, nah aturannya kalau dikali 100, komanya bergeser ke kanan 2 langkah. 1, 2, berarti ini ada di belakangnya 7. Kita tulis dulu 567, komanya di belakangnya 7. Gini, boleh dikasih 0,0. Jadi 567,0 atau ditulis 567 saja juga boleh ya, sama. Yes. Lanjut ke soal nomor 3. 1/10 dari 72,3. Berarti 1/10 kali 72,3. Tulis ya. Oke, ini dia ya, 72,3. Aturannya kalau dikali dengan 1/10, komanya geser 1 langkah ke kiri. Tadinya ada di sini menjadi di sini ya, di antara 7 dan 2. Tulis dulu. Terus komanya ini di antara 7 dan 2. Selesai. Jadi jawabannya 7,23 ya. Lanjut nomor 4. 1/100 dari 45,2. Berarti 1/100 kali 45,2. Sama dengan aturannya, kalau dikali dengan 1/100, komanya geser ke kiri 2 langkah. 1, 2, berarti di sini, di depannya 4. Tulis dulu. Nah, di sini ya komanya. Ingat, ini harus kita kasih 0. Jadi 0,452. Itulah jawabannya. Oke, selesai ya soal nomor 2 ini. Yang 1, 2, 3, 4. Rampung. Sekarang kita pindah ke soal nomor 3. Ini kalau ada yang mau mencatat, barangkali tadi terlalu cepat. Silahkan ya. Nah, udah ya. Nah, sekarang kita beranjak ke soal berikutnya, nomor 3 yang di sini. Nomor 3, ayo cari bilangan di bawah ini. Memahami hubungan antara bilangan desimal dan perkalian dengan 10, 100, 1/10, 1/100. Nomor 1, bilangan apakah yang ketika dikalikan dengan 10, lalu dikalikan lagi dengan 100, hasilnya adalah 307,4. Untuk mengerjakan soal yang pertama ini, caranya seperti ini deh. Untuk memudahkan, ini nomor 1, kita tulis bilangannya itu sebagai kotak. Kita anggap aja kotak ya. Kotak dikali 10 dikali 100 sama dengan 307,4. Jadi kita menebak bilangan di dalam kotak ini. Kan gitu, tadi katanya bilangan apa ketika dikalikan 10. Tuh, dikali 10. Terus lalu dikalikan lagi dengan 100. Nih, dikalikan lagi dengan 100. Hasilnya adalah 307,4 gitu. Jadi bilangan di dalam kotaknya ini berapa gitu ya, dikali 10 dikali 100 yang hasilnya harus 307,4. Nah, cara mudahnya malah kita balik seperti ini. 307,4 nya kita tulis dikali 10-nya jadikan menjadi 1/10. Kali lagi 100-nya jadikan 1/100, sama dengan ini kotaknya jadi di sini gitu. Ini malah lebih mudah nanti ya. Nah, sekarang kita hitung satu persatu. Yang ini dulu. 307,4 kalau dikali dengan 1/10, itu aturannya adalah komanya bergeser 1 langkah ke kiri. Tadinya ada di antara 7 dan 4 ini, sekarang ada di antara 0 dan 7.
menjadi 3074, ini komanya di sini. Nah, 30,74. Ini adalah hasil dari perhitungan 307,4 kali 1/10. Nah, sekarang karena dikali lagi dengan 1/100 ya kita tulis gini. Ya, ini terus kita hitung lagi. 30,74 dikali 1/100. Caranya, kalau dikali 1/100, komanya itu geser ke kiri 2 langkah. 1, 2. Berarti ada di depannya angka 3 ini. Kita tulis dulu 3074, komanya di sini, di depan angka 3. Dan ingat, kalau di depan sendiri komanya ini harus kita kasih angka 0. Jadi ini jawabannya akhirnya ya, 0,3074. Letakkan di sini gitu. Dan ini kan adalah bilangan yang ada di dalam kotak, berarti itulah jawaban kita, 0,3074. Selesai. Ya, oke, kita jawab ya. Untuk yang nomor 1, bilangan yang dimaksud adalah 0,3, sorry. Oke, 0,3074 ini ya. Seperti itu caranya. Nah, sekarang untuk yang nomor 2, bilangan apakah yang ketika dikalikan dengan 100 lalu dikalikan lagi dengan 1/10 hasilnya adalah 20,5. Seperti tadi, kita tulis dulu aja bilangannya menjadi kotak. Nih ya, siapkan untuk nomor 2, kotak. Terus dikali 100, kita tulis kali 100, kemudian dikali lagi dengan 1/10, berarti kali 1/10, hasilnya sama dengan berapa? 20,5 gitu loh maksudnya. Paham ya dek ya, bisa ya diikuti. Nah, cara menghitungnya kita tulis balik malahan ini, 20,5 dikali 100-nya menjadi 1/100 dikali 1/10-nya menjadi 10 gitu. Kalau dia tadinya adalah pecahan, jadinya bilangan bulat. Kalau dia tadinya adalah bilangan bulat, jadinya adalah pecahan. Yang di atas tadi kan juga gitu ya, 10 jadi 1/10, 100 jadi 1/100. Ini juga gitu, 100 jadi 1/100, 1/10 jadinya 10. Nah, ini sama dengan kotak. Ketemu ini nanti jawabannya. Oke, masalahnya sekarang tinggal kita hitung aja. Kita bisa kok hitung kayak gini. Ini dulu, 20,5 kali 1/100. Kalau dikali 1/100, itu komanya geser ke kiri 2 langkah. 1, 2. Berarti di depannya angka 2 ini. Tulis dulu. Nah, komanya di sini. Ingat, di depan sini harus dikasih 0. Jadi 0,205. Ini dari hasil hitungan yang sini saja. Dan harus dikalikan dengan 10 lagi nih. Nah, gini deh. Ini nanti udah hasil akhirnya nih. 0,205 kali 10. Ingat, kalau dikali 10 itu komanya bergeser 1 langkah ke kanan. Nah, berarti nanti ada di sini ya, di antara 2 dan 0. Kita tulis dulu. Komanya di antara 2 dan 0 yang ini. Gini, dibaca 02,05 atau boleh ditulis 2,05 saja. Gitu. Ini jawabannya ya, 2,05. Alhamdulillah. Kita pindahkan ke buku ya, 2,05. Yes. Terakhir, nomor 3. Bilangan apakah yang ketika dibagi dengan 1/10 lalu dikalikan lagi dengan 1/100 hasilnya adalah 0,175. Nah, sekarang ini Kak Sari mau kasih ralat dulu ya. Karena di sini tadi penekanannya adalah perkalian dan memang kalian ini masih diajarkan tentang perkalian, maka ini kata dibaginya itu diganti aja menjadi dikali. Oke, nanti Pak Guru atau Ibu Guru kalian juga akan membuat ralat seperti ini. Jadinya nomor 3 itu bilangan apakah yang ketika dikali dengan 1/10 lalu dikalikan lagi dengan 1/100 hasilnya adalah 0,175. Oke, nah sekarang kita kerjakan.
Seperti halnya tadi, bilangan apanya itu kita anggap sebagai kotak ya. Terus dikali berapa? Dikali 1/10, tulis. Kemudian dikali berapa lagi? Dikali 1/100. Gini. Hasilnya sama dengan berapa? Ini 0,175. Oke, siap ya, kita mau mengerjakan. 0,175-nya tulis di depan. Dikali, hati-hati, 1/10 menjadi 10, dikali lagi 1/100 menjadi 100 gitu. Ini menjadi kotak, jawabannya ini nanti. Nah, kita kerjakan satu persatu dulu yang ini. 0,175 dikali 10 itu komanya geser ke kanan satu langkah menjadi di sini di antara 1 dan 7. Tulis ya, 0175 komanya di antara 1 dan 7 di sini. Nah, bacanya 01,75 atau boleh dibaca 1,75 gitu aja. Lagi sekarang 1,75-nya dikali dengan 100. Nah, 1,75 kalau dikali 100, komanya itu geser ke kanan 2 langkah ya. 1, 2. Berarti nanti komanya ada di sini, di belakangnya angka 5. Ini kita tulis 0175, komanya di sini. Nah, ya, ini kalau mau dikasih angka boleh. Berarti angka 0, jadi 0175,0 atau malah gini aja malah nggak apa-apa, 0175 titik. 0175 itu 0 paling depannya ini hapus aja, sehingga hasil akhirnya adalah 175. Selesai ya. Nah, 175 letakkan di sini. 175 itu dibaca 175. Jadi itulah bilangan yang dimaksud. Coba kita jawab di sini ya, 175. Oke, selesai ya persoalan 1. Nomor 1, 2, 3. Sekarang kita bisa lanjut ke persoalan 2. Masih di halaman 9. Ini di bawahnya. Oke, berikutnya persoalan 2. Nah, ini dia. Perhatikan ya, sistem bilangan bangsa Mesir. Nomor 1, ketika 176 dinyatakan dalam bilangan Mesir akan ditulis sebagai berikut. Ini 100 dapat dari sini. Di sini 70-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini dia 70. Kemudian ini 6-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berdasarkan sistem bilangan bangsa Mesir itu, kita jawab soal nomor 1 di sini. Tulis lambang bilangan ini dalam bilangan bulat. Nah, ini kalau kita baca, lambang bilangan yang seperti ini adalah 100 ya. Kemudian yang di sini adalah 30. Nah, yang di sini adalah 2. Jadi ini bacanya 132. Ya, kita tulis 132. Selesai. Oke. Nomor 2-nya, ayo bandingkan cara penulisan sistem bilangan bangsa Mesir dengan cara yang telah kamu pelajari dan tuliskan hasilnya. Kalau menurut Kak Sari, menjawabnya itu nomor 2 seperti ini ya. Jadi di sini kita gunakan sebagai seperti nilai tempat ini. Ini kan kalau kita lihat pada pedomannya, satu batang kayak gini kan berarti 1 ya. Maka kalau ada 10 kali batangan seperti ini, hasilnya adalah 10 dilambangkan dengan yang seperti ini. Nih. Oke. Lanjut, 10 kali lambang bilangan 10 ini tadi, hasilnya adalah 100. 100 itu yang seperti ini. Nah, sekarang 10 kali 100, hasilnya adalah 1000 kan? 1000 dilambangkan dengan yang seperti ini. Menurut Kak Sari sekilas seperti tulang ikan ya ini ya. 1000-nya itu gambarnya seperti tulang ikan kayak gitu. Ini dia. Oke, jadi menjawab nomor 2-nya seperti ini saja. 10 kali lambang bilangan ini sama dengan 100, lambang bilangannya ini. 10 dikali lambang bilangan 100, ini ya, 10 kali lambang bilangan 1, hasilnya adalah 10. 10 itu seperti ini. 10 kali lambang bilangan 10, hasilnya adalah 100. 100 itu yang begini ya, Dek ya. Nah, sekarang 10 kali lambang bilangan 100 adalah 1000. Ini dia, 1000. Ya, gini aja untuk menjawab soal nomor 2. Nah, sekarang kita jawab soal nomor 3. Ayo hitunglah
176 ditambah 244 dalam sistem bilangan Mesir. Wow. Nah, sekarang berarti kita jabarkan satu persatu dulu. Untuk yang 176 dulu. 176 lambang bilangan Mesirnya itu seperti ini ya. 100-nya begini, 70-nya itu 1 2 3 4 5 6 7. Terus 6-nya itu adalah yang barnya ini tadi. 3 4 5 6. Ini dibaca 176 ditambah 244. Kita tulis juga ya, 244. Berarti ini 200 tuh kayak gini, 2 kali 40, 1 2 3 4. Terus 4-nya 1 2 3 4. Baru ini kita tambahkan. Mulai dari yang sini dulu boleh. Ini ada 1 2 3 berarti ya. Tulis 1 2 3. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Terus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, terakhir yang seperti ini kita kelompokkan. Ini kan ada lebih dari 10 ya, Dek ya. Ada 11 ya. Berarti yang 10-nya ini kita jadikan ke 100. Ini kan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nah, ini jadi 100. Jadinya kayak gini. Ini tetap 3 dulu. Terus di sini ada 100-nya 1 plus yang di sini. Nah, jadinya gini. Ya, sekarang yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kan? 10 itu kita tulisnya kayak gini aja. Nih, sehingga hasil akhirnya di sini lambang 100-annya ada 4. Kita gabungkan 1, 2, 3, 4. Terus lambang puluhannya ada 2 ya. 1, 2. Selesai. Ini. Jadi 176 ditambah 244 adalah 420 ya. Boleh ditulis di sini 420 gitu. Alhamdulillah. Dengan ini selesai juga pembahasan kita kali ini. 1 jam lebih membahas bab 1 di kelas 5 kalian ini ya. Dipelajari yang sabar, yang telaten. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ya, tanya aja di nomor WA-nya Kak Sari di sini. Atau untuk kalian yang belum boleh mengoperasikan HP sendiri, biar orang tua aja yang save nomornya Kak Sari di 081 456 10 9870. Nomor ini untuk apa? Nomor ini nanti untuk tanya-tanya. Misalnya ada yang mau kalian tanyakan gitu, nanti boleh didiskusikan lewat nomor WA ini ya, biar orang tua aja nanti yang ngobrol sama Kak Sari ya deh ya gitu. Oke, sekarang Kak Sari mau pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-temanmu yang juga membutuhkan, dan yang belum subscribe boleh subscribe. Oh iya, untuk kolom komennya bagi kalian yang masih SD itu harus dinonaktifkan, jadi nggak bisa komen. Nggak apa-apa, nggak bisa komen, kasih jempolnya aja ya, like dan subscribe-nya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.